Yang terhormat Bapak Anas selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Praktikum Hitobah, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menetapkan ilmu sebagai sifat yang tertinggi di antara sifat-sifat yang lainnya. Tuhan yang maha pengasih dan yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Selawat beserta salam kami curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat membedakan yang namanya Quran dan yang namanya Quran, dan membedakan yang namanya botol dan yang namanya alkohol. Berkat beliaulah pula dari zamannya orang muter-muter gak jelas sampai orang main komputer, dan nenek-nenek yang makan getuk di depan teras sampai nenek-nenek main Facebook di depan teras. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya, Ajeng Ayu Pratiwi, akan membawakan sedikit ilmu dengan judul Manusia yang Paling Sibuk di Akhirat. Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya. Likulli imri'in yaumaidin, pada hari itu semua orang syahnun yughni, sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia semuanya sibuk ngurus diri sendiri. Udah lupa tuh yang mana pasangan kita, udah lupa kita. Pada hari itu kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita. Tapi pas kita bangkit, kita udah gak nengok sebelah kanan kiri kita. Bahkan pasangan kita diserat oleh malaikat, kita gak peduli, saking takutnya dia terhadap dirinya sendiri. Tetapi ada satu manusia yang paling sibuk di akhirat dan mementingkan umatnya, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang paling sibuk di akhirat mengurus kita nanti. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika di padang mahsyar, Rasulullah mencari, mana umatku, aina umati. Setelah cari tahu, kamu fulan, ini fulan, dikasih minum kita gak akan haus selamanya sekali minum satu tegukan oleh Rasulullah. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Ketika pasangan kita meninggalkan kita, ayah ibu kita meninggalkan kita, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk kita, merangkul kita, memberikan kita minum. Dan waktu itu kita di padang mahsyar lalu ingin ke jembatan Sirat. Rasulullah itu langsung lari di hadapan Allah dan sujud dengan sujud yang sangat lama. Lalu Allah berkata, Muhammad, apa yang kau minta akan aku beri. Ya Allah, tolonglah selamatkan umatku dari jembatan Sirat. Lalu Allah mengatakan, ya, tunggulah mereka di jembatan Sirat. Nabi Muhammad menunggu kita di jembatan Sirat, lalu melihat ada umatnya yang jatuh ke neraka, yang masuk surga. Setelah tahu yang umatnya yang jatuh dalam neraka banyak, lalu Nabi Muhammad lari di hadapan Allah, di depan arsy Allah. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, kenapa kau menangis? Lalu Nabi Muhammad berkata, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku, keluarkanlah umatku dari neraka. Dan di dalam hatinya mereka mempunyai iman sebesar biji jagung. Lalu Allah mengatakan, ya, saya izinkan. Nabi Muhammad lari ke dalam neraka, di pintu neraka. Lalu keluarlah umatnya satu persatu yang mempunyai iman sebesar biji jagung. Setelah tahu umatnya banyak yang ada di dalam neraka, lalu Nabi
lari ke hadapan arsy Allah, sujud dengan sujud yang sangat lama. Allah berkata, "Ya Muhammad, apa yang kau minta akan aku beri. Mengapa kau menangis?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, izinkanlah aku mengeluarkan umatku yang ada di dalam neraka, yang mereka mempunyai iman sebesar biji zarah." Lalu Allah mengatakan, "Ya, saya izinkan." Nabi lari ke dalam neraka, menuju pintu neraka, lalu mengeluarkanlah umatnya. Keluarlah satu persatu memeluk kita, karena Nabi Muhammad lihat kondisi kita bagaimana habis disiksa. Nabi Muhammad memeluk kita, merangkul kita setelah tahu bagaimana siksanya, bagaimana dahsyatnya api neraka. Setelah tahu umatnya masih ada di dalam neraka, Nabi nangis senangis-nangisnya di hadapan arsy Allah. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, mengapa kau menangis? Bukankah aku sudah mengeluarkan umatmu banyak yang ada di dalam neraka?" "Ya Allah, tolong keluarkanlah umatku yang mereka pernah mengatakan la ilaha illallah." Lalu Allah mengatakan, "Iya, aku izinkan." Nabi lari lagi dan menjemput umatnya yang pernah berkata la ilaha illallah, menjemput di depan pintu neraka. Lalu keluarlah umatnya satu persatu. Nabi senang betapa bahagianya Nabi Muhammad berkumpul di surga dengan umatnya. Kita sebagai umatnya bersama-sama mencintai dan menyayangi, melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad cinta terhadap kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad agar kita bisa bertemu di surganya kelak. Marilah salawat bersama-sama. Ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liko.